Episode 966. Boneka Iblis terungkap. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan duhuangnya untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Dozong dengan cara seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti ini. Dengan usia Xiaoyan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan penatua Wen Leketing Pavilion yang telah lama terkenal. Selain itu, Xiaoyan juga telah mencuri keterampilan rahasia Wen Leketing Pavilion alias Pavilion Bayu Geledat. Pavilion Bayu Geledat tidak akan membiarkannya lolos apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya bisa terpaku untuk menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyuman dingin tersunggim di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiaoyan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan berlagak seperti ini. Han Qi juga gundah gulana di dalam hatinya sembari dia menghela nafas kecut. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini setara dengan leluhur dari klan Han mereka yang sedang bertapa di pengasingan. Kekuatan Xiaoyan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang seangkatan. Namun, orang di depannya saat ini bukanlah Do Huang. Sebaliknya orang itu adalah elit terkenal Dozong. Wajah cantik Han Sui menjadi putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bagian bawah bibir merahnya dengan sangat khawatir. Dia sungguh tidak ingin membiarkan masalah ini berkembang sampai sejauh itu. Seandainya jika dia tidak dengan ngotot mengundang Xiaoyan tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan klan Hong. Sehingga Xiaoyan juga tidak akan terdampak masalah, sebab memiliki Three Thousand Lightning Movement, alias gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sui yang sedang menyalahkan dirinya sendiri. Han Sui menoleh dan menemukan bahwa itu tangan Han Yue. Kakak. Han Sui memandang pada Han Yue, sembab air mata berkumpul di pelupuk penglihatannya yang cerah. Sui tenanglah. Tidak perlu khawatir. Xiaoyan bukanlah orang yang bertindak dengan tanpa perhitungan. Jika dia berani berbicara seperti itu, Xiaoyan harusnya mungkin memiliki keyakinan penuh pada dirinya. Han Yue dengan halus mengusap rambut legam Han Sui sembari dia menghiburnya. Namun, kata-kata penghiburannya tampak agak mustahil bahkan saat dirinya sendiri memikirkannya kembali. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua utama Sukia dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, dia pada kenyataannya masih hanya seorang Do Huang. Kesenjangan antara Do Huang dan Dozong adalah sesuatu yang Han Yue sebagai seorang Do Huang mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Itu adalah perbedaan kelas, bukan lagi perbedaan level. Sementara perasaan setiap orang berkecamuk dengan pikirannya masing-masing. Chen Yun akhirnya tertawa dengan penuh amarah setelah tertegun sejenak. Hahaha. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sudah bertahun-tahun lamanya, ada seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat, alias tidak layak menjadi lawan. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda zaman sekarang ini semakin hari semakin sombong. Baiklah, baiklah. Hari ini biar saya yang tua ini secara langsung menyaksikan mengapa saya yang sepuh ini tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa dengan membahana pada langit. Namun semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya penatua dari Pavilion Bayu Geledek Utara ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiaoyan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, perasaan orang-orang dari kelompok Han Qi menjadi suram. Namun sebagai orang yang disinggung, Xiaoyan hanya menatap kelam pada Chen Yun yang tertawa seakan tiada gentar sedikit pun. Ada sedikit aura kejam yang muncul samar-samar dalam dirinya. Bermasalah dengan Pavilion Bayu Geledat bukanlah sesuatu yang Xiaoyan ingin kehendaki. Namun ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membungkamnya. Mengikuti orang tua ini ke Pavilion Bayu Geledat jelas bukan sesuatu yang akan disetujui Xiaoyan. Ketika dia sudah sampai di wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup. Walaupun jika dia memiliki wayang iblis bumi, tindakan bodoh seperti menempatkan dirinya
Dalam situasi di mana dia pasti akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Dozong Xiao yang tidak takut padanya. Dengan banyaknya kartu truf miliknya, tidak perlu membahas soal melarikan diri dari Chen Yun. Bukanlah hal yang tidak mungkin bahkan, jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun, jika dia melakukannya, dia akan sekali lagi menghabiskan kekuatannya kembali pada kondisi yang melelahkan. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh garangnya pandangan mata Xiao Yan yang dingin. Tangan keriputnya sedikit membentuk cakar saat benang petir yang menakutkan muncul memelintir. Akhirnya, benang-benang petir merangsek seperti jaring listrik. Aku benar-benar tak percaya kalau kau akan bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun, sembari dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya menghentak. Air muka orang-orang dari klannya Hanci berubah tegang saat melihat Chen Yun menghilang. Penatua dari paviliun Bayu Geledek ini memang menyerang. Wajah cantik Han Zui semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menghempas tangan Han Yui ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yang saat Chen Yun perlahan muncul. Wajah Han Chi menjadi syok saat Han Sui tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak, "Sui, kamu mau mencari kematiankah?" Chen Yun, yang baru saja muncul, melirik Han Sui yang menghalangi jalan di depannya. Dari mulutnya terdengar dia mengeluarkan teriakan ganas saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang sangat besar menyapu dan segera muncul seketika hendak menghantam apa yang ada di hadapannya. Dihadapkan oleh serangan kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sui menjadi bergidik oleh perasaan dinginnya kematian di depan mata. Tepat ketika Han Sui menunggu dengan pasrah, kekuatan hisap tiba-tiba menyedot tubuhnya menarik dirinya ke belakang. Xiao Yan meraih pinggangnya yang lembut dan dengan cepat mundur. Hal. Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiao Yan turun tangan. Kilatan petir muncul di bawah kakinya. Tubuhnya yang mengadopsi gerakan 3000 petir melesat sementara suara gemuruh terdengar. Xiao Yan segera melesatkan dirinya berpindah sembari dia dengan cepat mundur. Dia tak ada waktu untuk peduli dengan lembutnya seorang gadis yang sekarang ada dalam pelukannya. Saat itu juga dia melemparkan telapak tangannya ke suatu arah. Sebuah kekuatan lembut muncul, melemparkan Han Sui dengan lembut ke arah kelompok Han Cui. Mata Xiao Yan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Han Sui pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan cakar hantu yang bercahaya dengan kilatan petir dengan licin dan kejam menyambar kepalanya. Serangan itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Wajah kelompok Han Chi segera berubah menjadi muram ketika mereka menyaksikan Chen Yun yang mengambil kesempatan menggunakan serangan kejam terhadap Xiao Yan saat dia menyerang. Han Sui yang baru saja diterima oleh Han Yue menampilkan paras cantiknya yang semakin pucat. Tubuhnya yang gemulai menjadi lunglai saat melihat Xiao Yan yang harus menerima serangan. Kilatan cakar hantu berpetir itu menghunjam turun di depan banyak tatapan kaget. Pada saat yang sama di mana sejumlah orang yang merasa tidak tega menonton adegan berdarah dan berencana untuk tidak melihat, sinar perak yang terang benderang tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan. Sosok manusia samar-samar muncul di tengah sinar perak tersebut. Bang, sinar perak yang baru saja muncul menampilkan lengan berwarna perak yang tiba-tiba melancarkan serangan. Menembus cahaya perak dan bertabrakan keras dengan cakar hantu petir milik Chen Yun. Segera suara dentuman dahsyat dan gelombang udara yang menakutkan menghempas seperti gelombang laut dari titik tubrukan. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang lewat. Dua kekuatan saling menolak, blar. Letusan tubrukan lengan berwarna perak dan cakar hantu petir mengakibatkan tubuh lelaki tua itu bergetar. Ditekan oleh gelombang pukulan yang ganas, serangan membokong tersebut gagal. Mengakibatkan pemilik serangan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong barulah, akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan yang tidak terduga ini menyebabkan semua pandangan yang hadir terbelalak. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali saat baku hantam. Shock yang amat sangat menggambarkan perasaan orang-orang yang menonton. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam pada cahaya perak sembari dia berbicara dengan suara yang dalam. "Siapa Anda?"
Ini adalah masalah pavilion Bayu Geledak saya. Mohon kau jangan ikut campur. Cahaya perak perlahan tersebar di bawah tatapan penuh perhatian dari Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang tampaknya seluruh tubuhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu tampak sedikit kurus. Kulitnya bagaikan terbuat dari perak sementara kedua matanya menatap kosong dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan kehidupan darinya. Ini sebenarnya wayang? Bagaimana mungkin orang ini memiliki wayang yang begitu kuat? Chen Yun langsung terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia tentu saja dapat mengatakan bahwa ini adalah wayang tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percaya adalah kekuatan wayang ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin yang kejam perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan pandangan garang. Wajah Chen Yun menyeringai sembari dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka ternyata kamu benar-benar memiliki wayang kelas Douzong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Han dan klan Hong menjadi heboh. Wayang kelas Douzong? Ini bagaimana ini mungkin? Habisi dia. Xiao Yan tanpa ekspresi, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun sembari dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat itu juga wayang iblis bumi di depannya menginjak tanah. Dengan suara zios, wayang itu berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah menuju Chen Yun. Gerakan wayang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya, sehingga menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan di mana ia melintas. Menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Hati Chen Yun menjadi muram saat wayang iblis bumi menyerang. Setelah baku hantam singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan wayang ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Jika keduanya benar-benar bertarung, Chen Yun pasti bukan tandingannya. Hong Li, aku akan menahan wayang ini. Kamu mesti membunuh bocah itu. Begitu dia mati, wayang itu tentu saja akan berhenti. Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan wayang kelas Douzong ini kepada klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak menyambarnya. Pada saat yang sama, dia meneriakkan instruksinya pada Hong Li. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari pandangan matanya. Wayang kelas Douzong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. Tetua Chen, mohon yakinlah, saya sendiri secara pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam atas anak saya yang terluka olehnya. Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. Tenanglah, jika ada yang berani menghentikanmu, aku sebagai penatua dari pavilion Bayu Geledak akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh dari pavilion Bayu Geledak. Kami tidak akan berhenti sampai kami menghabisi mereka. Kata-kata berikutnya dari Yun Chen ini menyebabkan Han Chi, yang kakinya baru saja akan bergerak menjadi muram. Haha, terima kasih Tetua Chen. Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Han Chi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Suaranya yang tak berperasaan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat ganas. Bocah, santai saja. Pertama aku akan mematahkan kaki dan tangan kau dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada mati. Cerita lanjutannya di episode 967. Judulnya Pengepungan oleh Klan Hong.